Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Putra. Saya dari Prodi Manajemen. Baiklah, kesempatan kali ini saya akan mau menjelaskan tentang makalah perekonomian Indonesia. Dosen pengampu Bapak Joni Tesmanto MM, yang disusun oleh Bima Putra. Semester 2 Prodi Manajemen Universitas Pancasakti Kampus D tahun 2022. Kata pengantar, puji dan syukur pensyukur panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan makalah ini. Makalah ini berjudul Perekonomian Indonesia. Dibuatnya makalah ini dengan tujuan memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah perekonomian Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Joni Tesmanto MM. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih terhadap bantuan dari pihak yang telah berkontribusi dengan memberikan sumbangan baik pikiran maupun materinya. Penulis sangat berharap semoga makalah ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi pembaca. Bahkan kami sangat berharap semoga makalah ini dapat menambah pengalaman bagi pembaca. Bahkan kami berharap lebih jauh lagi agar makalah ini bisa pembaca praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi kami sebagai penyusun merasa bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan makalah ini karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman saya. Untuk itu saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan makalah ini. Lokasi 23 Mei 2002 tahun 2022. Penyusun. Daftar isi kata pengantar. Daftar isi bab 1 pendahuluan. Latar belakang perekonomian Indonesia. Tujuan penulis. Bab 2 pembahasan. Dampak peningkatan produksi padi terhadap ekonomi sektoral 2. Dampak perubahan harga beras terhadap ekonomi sektoral 3. Dampak peningkatan produksi padi terhadap pendapatan dan kesejahteraan golongan rumah tangga di Indonesia. Dampak kebijakan harga beras dan produksi padi terhadap ekonomi Indonesia. Bab 3 penutupan saran daftar pusaka. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang perekonomian Indonesia terus mengalami pertumbuhan ini juga diikuti dengan pertumbuhan di sektor industri, baik dalam skala besar sampai industri berskala kecil. Sebelum reformasi perekonomian Indonesia lebih banyak ditunjang oleh industri berskala besar yang tersebar di berbagai sektor setelah tahun 1998. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia membuat bergesernya prioritas pembangunan di sektor industri dari sektor berskala besar menuju sektor berskala kecil dan menengah yang lebih menekankan pada ekonomi kerakyatan. Aritonang 2015. Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1989 tentang perindustrian menyatakan bahwa industri merupakan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku atau barang setengah jadi menjadi barang jadi dengan nilai yang cukup tinggi untuk penggunaannya. Industri kreatif merupakan komponen ekonomi. Keterampilan, kreativitas, dan bakat yang ditandai dengan inovasi dan orisinalitas merupakan inputnya, dan kekayaan intelektual adalah outputnya. Dia Cahyadi 2014. Industri kreatif terdiri dari 14 subsektor, yaitu periklanan, arsitektur, pasar seni dan barang antik, kerajinan, desain, fashion, video, permainan interaktif, musik atau seni pertunjukan, penerbitan dan percetakan, layanan komputer dan perangkat lunak, televisi dan radio, dan yang terakhir riset, perkembangan
Sumarti 2016. Subsektor industri kreatif yang masuk ke dalam lingkup pembinaan Kementerian Perindustrian adalah fashion, kerajinan, layanan komputer, dan peranti lunak. Subsektor yang paling dominan dalam memberikan kontribusi ekonomi yaitu fashion dan kerajinan. Kedua industri ini menjadi lokomotif dalam pengembangan industri kreatif di Indonesia. Darwanto 2015. Industri kreatif kerajinan saat ini mulai tumbuh dan berkembang menjadi sektor ekonomi yang memiliki peranan penting bagi perekonomian Indonesia karena mampu menaikkan pendapatan negara dari sektor non migas dan memiliki dampak positif bagi perekonomian Indonesia. Pada tahun 2017, industri kreatif menyumbang 100 triliun dari total produk domestik bruto PDB dengan pertumbuhan bruto PDB dengan pertumbuhan di bidang kuliner sebesar 32,4%, fashion 27,90%, dan kerajinan sebesar 14,80%. Tujuan penulis untuk melatih penulis agar mampu menyusun tulisan ilmiah yang benar untuk memperluas wawasan dan pengetahuan bagi penulis dan pembacanya, untuk memberi sumbangan pemikiran baik berupa konsep teoritis maupun praktis, untuk mendukung perkembangan konsep keilmuan maupun pemecahan masalah, dan menginformasikan, menganalisis, dan membujuk dengan cara yang lugas dan memungkinkan pembaca untuk terlibat secara kritis dalam suatu topik ilmiah. Bab 2, pembahasan dampak peningkatan produksi padi terhadap ekonomi sektoral 2. Jakarta, pertumbuhan ekonomi RI pada kuartal 2017 mencapai 5,0,1, meningkat dari periode yang sama pada tahun sebelumnya yang tumbuh 4,92%. BPS menyebut bahwa sektor pertanian merupakan sektor kedua yang paling berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi setelah industri pengolahan. Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2017, industri pengolahan memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 0,91%, diikuti pertanian sebesar 0,90%, perdagangan besar, eceran, reparasi mobil, sepeda motor sebesar 0,64%, dan konstruksi sebesar 0,61%. Menurut Kepala BPS Suharyanto, sektor pertanian mengalami pertumbuhan signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Seluruh subsektor pertanian naik kecuali hortikultura, paling tinggi tanaman pangan sebesar 12,96%. Pertumbuhannya jelas. Suharyanto meningkatkan kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari upaya pemerintah untuk terus mendorong peningkatan produksi pangan, terutama komoditas strategis. Upaya tersebut dilakukan diantaranya melalui peningkatan luas tambah tanaman serta pemberian berbagai bantuan para sarana dan sarana pertanian. Untuk komoditas beras, misalnya Menteri Pertanian Mentan Amran Sulaiman mengatakan hingga September 2017 Kementerian Pertanian menargetkan meningkat luas tambah tanam padi menjadi 7 juta hektar. Tanah luas tambah tanam disebut dilakukan pada 17 provinsi yang menjadi daerah